memberikan ruang kepada narasumber peserta aktif. Ya, di sini ada dari Pak Chandra, ada Pak Suparman, sama Pak Jimmy. Ya, nanti mau dari siapa dulu terserah nanti. Yang paling pertama datang. Oh iya. Baru Pak Chandra. Pak Chandra menguatkan diskusi yang sebelumnya ya Pak ya. Dan ini buat di Bali nanti. Iya. Seperti apa kita mulai rancang dari sini Ya, buat di Bali nanti tanggal 20 Mei. 20 Mei ya. Iya. Oke, apa nunggu Pak Jimmy atau bisa langsung Pak Suparman? Jimmy lagi menunggu Pak Jimmy boleh. Pak Paman silakan Pak. Oke, kita next saja Pak, kita skip Ya, aja Pak Jimmy. Oke Pak, waktu dan tempat mungkin lebih ke ini Pak ya, lebih ke ya pembenahan masalah Masalah ya. Kira-kira ada masukan apa untuk rencana-rencana kita mau kita apakan ke depan gitu. Oke, Pak, monggo waktu dan tempat silakan Pak. Pertama-tama sekali saya cukup tertarik sekali ya dengan apa yang dijelaskan oleh pemantik, yang selama ini mungkin saya pribadi belum kepikiran. Kenapa? Karena di daerah lingkungan saya di Gunung Sindur air itu masih banyak, air itu masih melimpah. Tapi ketika terjadi kemarau panjang kemarin ya, itu banyak warga di kami yang harus membeli air. Ya, walaupun memang tidak membeli secara langsung, dalam artian mereka pergi ke satu rumah yang punya sumur dengan air banyak, tapi bayar uang buat sekedar listrik. Jadi di situ kami merasa, saya berpikir bahwa betapa pentingnya air bagi kehidupan. Ya, apalagi tadi setelah mendengarkan penjelasan juga, kalau seperti di daerah Muara Baru itu yang namanya orang berjualan air itu bukan hal yang aneh. Pakai gerobak, selesai dia menjual, dia mencari lagi, jual lagi. Jadi betapa pentingnya air untuk kehidupan. Jadi saya sangat tertarik dan saya sangat setuju dan mendukung sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman semua di sini untuk memperjuangkan, untuk menyelamatkan save holy water. Jangan sampai di anak cucu kita nanti kita akan kesulitan dalam hal air. Jangan sampai kita selalu menyebut Indonesia adalah tanah air. Artinya tanah yang mengandung air. Jangan sampai di tahun-tahun yang akan datang kita untuk mendapatkan air pun harus membeli. Nah ini jadi saya sangat mendukung sekali apapun nanti yang akan diperjuangkan, baik itu dengan cara menanami hutan yang mungkin telah gundul atau membatasi aturan perusahaan air minum bisa ada di mana-mana yang mengakibatkan penduduk sekitar situ kesulitan air. Ya terus terang kalau di desa-desa kami mengalami, kalau biasanya ada peternakan ayam di Gunung Sindur Pak, banyak peternakan ayam. Jadi kalau ada peternakan ayam, ada pabrik, pasti warga di situ kesulitan air. Kenapa? Karena pabrik itu pasti dia bikin sumur yang dalam, kemudian dengan mesin yang kuat. Otomatis air yang berada di sekitar itu kesedot sama mesin dia. Akhirnya penduduk yang hanya mengandalkan sumur dengan kedalaman 20-30 meter kalah, kesedot airnya. Ya, apalagi di sini juga di dalam kata pengantar di sini saya membaca di daerah Bekasi air memang ada tapi sudah tercemar karena banyak limbah industri dan sebagainya. Dan ini tentu di sini tertulis akan menjadi masalah buat saudara-saudara kita yang muslim ketika dia mau wudhu tapi airnya tidak bersih. Sementara wudhu itu kan artinya mau membersihkan. Sementara kalau airnya nggak bersih, gimana itu ya? Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat menarik sekali diskusi pada hari ini. Apapun yang diperjuangkan oleh semua teman-teman, kita setuju, kita dukung karena air merupakan satu urat nadi kehidupan yang sangat penting. Dalam budaya Tionghoa, kita mungkin tahu kalau misalnya tahun ini naga kayu. Tahun naga kayu akan terjadi 60 tahun lagi yang akan datang. Lama. Ya, lama. Kenapa bisa 60?
Jadi 1 tahun itu kan ada 12 bulan. 12 bulan itu kalau kita 60 dibagi 12 hasilnya adalah 5. Apa yang dimaksud dengan 5? 5 ini adalah 5 unsur kehidupan yang ada di dunia. Itulah 5 unsur yang ada di Sio. Jadi ada orang naga kayu, naga api, logam. Jadi ada 5 unsur kehidupan di dalam budaya Tionghoa yaitu api, air, kayu, logam, tanah. Jadi air merupakan salah satu bagian dari 5 unsur kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian di dalam ajaran Konghucu juga paling nomor 1 adalah bakti. Pertama adalah bakti terhadap orang tua di dalam lingkungan keluarga. Kemudian bakti terhadap lingkungan. Bakti terhadap lingkungan ini artinya bakti kepada sesama manusia, kepada negara, juga bakti kepada alam. Nabi Kongse mengatakan bahwa menebang pohon tidak pada waktunya, memotong hewan tidak pada waktu yang tepat, itu adalah perbuatan tidak berbakti. Artinya kalau pohon sampai digunduli kemudian terjadi banjir, itu adalah salah satu bentuk perbuatan tidak berbakti kepada alam. Karena konsep agama Konghucu itu ada 3, yaitu Tien. Tien ini artinya Tuhan, Ti itu artinya alam, bumi, kemudian Ren kepada manusia. Jadi kepada ketiga unsur itulah umat agama Konghucu diajarkan untuk melakukan laku bakti. Berbakti kepada Tuhan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kepada sesama manusia mengasihi, menghormati apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan berikan kepada orang lain, kepada bumi, alam, menjaga, merawat agar kehidupan ini dapat berlangsung terus sampai yang masa yang tidak bisa kita sebutkan. Kira-kira kurang lebih tanggapan dari saya demikian. Makasih Pak Suparman. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya dari Pak Jimmy atau Pak Chandra? Orang baru datang lebih berat.